A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam sedulur sang cantrik dimanapun berada. Semoga selalu kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesehatan selalu tercurahkan kepada panjenengan semua dimanapun berada. Untuk malam ini kita akan menarik salah satu energi positif yang mungkin bisa menjelaskan dari situasi Nusantara ini yang sekarang sedang di mana-mana adanya demo dan kerusuhan di Nusantara ini. Terlalu banyak permasalahan di Nusantara ini yang sekarang terjadi. Kita akan narik salah satu gaib yang bisa menjelaskan mungkin dari sisi positifnya. Mohon doanya para sedulur sang cantrik dimanapun berada, semoga mediumisasi ini berjalan dengan lancar. Monggo Mas Eko disiapkan. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang ruangan tolong diproteksi badan jasmani rohani kami, khususnya badan mediator dari semua penyusup jin siluman iblis yang fasik semua, yang dari luar terlempar semua tidak bisa masuk, yang masuk hanya yang saya maksud, yang saya tarik, yang di dalam semua diikat semua tidak bisa bangkit, yang bangkit hanya yang asli yang saya tarik. Jika penyusup langsung dilempar semua, otomatis terbentengi, terbagari, berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, Sang Yang Nur Cahaya yang nirwana, tolong ditarik salah satu gaib yang positif yang bisa menjelaskan tentang keadaan sekarang Nusantara ini. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya yang nirwana, otomatis ketarik tangan kanan saya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis sinkron dengan badan mediator. Otomatis kita suara disambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allahu sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini siapa, dari golongan apa ini yang hadir? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Ya. Tadi di mana kok bisa hadir ke sini, ketarik ke sini? Saya salah satu pengawal dari salah satu bangsawan di Nusantara ini. Ya mohon maaf sebelumnya mungkin mengganggu tugas panjenengan. Ini kami hanya mau minta mungkin wejangan atau info keadaan Nusantara ini yang sedang carut marut, mungkin tidak baik-baik aja. Pripun niki? Hancur. Menurut panjenengan hancur Semuanya. Maksudnya dari hancur? Udah dihancurkan. Sudah diporak-porandakan. Oleh golongan hitam. Sudah jebol semuanya. Ya mungkin
Jika jenengan tahu dari tujuan mereka menghancurkan itu. Kekuasaan yang absolut. Kekuasaan untuk menguasai negara ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ingin menggulingkan kekuasaan negara ini. Jadi mereka memakai orang-orang yang energinya selaras dengan pasukan hitam gitu atau bagaimana? Ya, banyak kepentingan. Ada orang-orang tertentu yang ingin menggulingkan raja di Nusantara ini yang sekarang. Ya. Ada 3 golongan. 3 golongan, maksudnya golongan merah, golongan putih, dan golongan hitam. Mereka pengen menguasai Nusantara ini dengan menggoyang raja yang sah sekarang. Maksudnya raja itu presiden itu apa? Ya. Ya. Raja sekarang itu lemah rohaninya, tapi kuat. Kuat dalam kanuraganya. Mungkin secara logikanya, keilmuan secara logika mungkin. Ya. Banyak tentara-tentaranya, bala tentaranya dari golongan golongan kayangan. Tapi mereka tidak percaya sama sekali. Maksudnya tidak percaya. Jadi mereka itu hanya para kesatria, para hulu balang, saya tidak bisa menerangkan dengan jelas karena itu menyalahi aturan. Intinya yang pasti raja sekarang itu sangat-sangat lemah rohaninya. Jadi tidak bisa membantu jenengan sebagai pasukan putih untuk membangun energi putih kan ya? Tidak bisa menaklukkan energi putih atau energi malaikat di sekitarnya. Tidak bisa memanfaatkan energi tidak malaikat. Bisa sama sekali. Makanya dengan itu dimanfaatkan oleh pasukan hitam, diserang. Ya, beliau itu kuat karena banyak leluhurnya yang mendukungnya. Ya. Leluhur dahulu kala. Raja-raja yang dahulu. Tetapi tidak dengan jiwa rohani batinnya. Secara pribadi ya. Iya, hanya ditumpang. Hanya dipakai ya. Hanya dipakai untuk melaksanakan hawa nafsunya, leluhurnya yang terdahulu. Jadi termasuk belum sempurna para leluhurnya itu secara rohani. Mereka sakti semua. Sakti, sangat-sangat sakti. Tetapi jiwa mereka tidak sempurna. Ada yang kuat satu dari terah. Kalau mereka mengatakan seorang dewa, tapi itu bukan, tidak ada apa-apanya. Makanya ada satu dewa yang selalu mendampinginya. Nah, itu mendampingi itu maksudnya apa itu?
tujuannya atau mungkin tugas atau mungkin Dewa diciptakan hmm, oleh Allah itu untuk menjadi pemimpin hmm, di salah satu tempat zaman dahulu sekali. hmm, Mereka diagung-agungkan karena kesaktian, kemasyuran, hmm, dan kekayaannya. hmm, Mereka tidak tahu bahwa mereka itu hanya ciptaan Allah semata, hmm, tapi diagung-agungkan seperti Sang Pencipta. jadi kebablasan gitu. Saya tidak tahu berpikirnya orang-orang dahulu itu seperti apa. Hmm, Jadi, terikatan dengan dunia ini masih kuat sekali. oh, Makanya sebelum sempurna. Dan itu yang menopang raja sekarang itu. hmm, ya, ya. Makanya terlalu banyak serangan-serangan itu dengan mudah. Masuk dan mengendalikan gitu ya. Ya, Hmm, golongan-golongan yang menyerang ini juga bukan orang sembarangan semua. hmm, Dari golongan iblis ada, dari golongan jin banyak sekali, siluman apalagi. hmm, Semua dikerahkan semuanya hmm, untuk menjebol benteng dari rajanya ini, hmm. yang sekarang ini. Tapi yang menyerang itu memang ada memakai badan manusia atau memang secara gaib saja? Yang golongan hitam Golongan hitam itu. memakai manusia. Manusia juga? Ya, Oh, yang golongan putih ya. itu juga memakai manusia, tapi hanya sebagian. Hmm. Yang mengerikan itu yang golongan merah. Golongan merah. Mereka tidak sadar kalau disusupi. Hmm. Golongan merah itu Nah, itu satu tujuan juga merah dan hitam itu. beda tujuan. Oh, beda tujuan? Ya, Oh, ya. yang hitam itu murni untuk kelanggengan sampai akhir dunia ini. Maksudnya Yang kelanggengan. merah itu untuk kekuasaan sementara. Hmm. Yang putih itu untuk menggulingkan negara ini yang sah, raja ini yang sah. Hmm. Mereka saling berlomba untuk menjadi yang nomor satu. Para aulia sudah tidak mau mengikuti alur mereka. Para aulia, para wali, tidak mau berurusan dengan ini lagi. Mereka menyebar semuanya. Mereka mendapatkan tugasnya masing-masing. Nanti setelah kehancuran Nusantara ini, Kehancuran termasuk dunia juga ya. ya dunia ini. Jadi para aulia sekarang mempunyai tugas untuk bersiap-siap menjadikan raja baru yang sejati. Jadi memang para pasukan putih mempersiapkan untuk kedepannya. Ya, dan menjaga Nusantara ini dari amukan alam yang akan datang sebentar lagi. Jadi hanya meredam saja, tapi tidak bisa menghentikan gejolak ini. Tetap lama-lama akan jebol juga karena energi negatif yang ada di Nusantara ini terlalu kuat sekali. Masa untuk saat ini? Untuk saat ini. Nanti hanya tempat-tempat tertentu yang bisa selamat. Tapi masih banyak juga yang selamat. Iya. Masih banyak manusia
Dan nanti golongan hitamlah yang menang. Raja yang sekarang itu bingung arahnya mau kemana. Tidak punya berpegang teguh kemana. Bingung. Hanya keinisiatifan dan saya kasihan sebenarnya sama raja yang satu ini. Lah kenapa? Kasihan. Beliau terombang-ambing ke sana kemari. Tidak tahu arah tujuannya bagaimana. Hanya mendengarkan ocehan bawahnya, tidak tahu penyebabnya bagaimana. Nanti lama-lama hancur sendiri. Dengan adanya serangan. Dan proses-proses yang sekarang itu adalah riak-riak kecil yang akan membesar. Bila raja yang sekarang tidak tegas dan sistemnya seperti ini, pasti akan semakin membara. Kan sekarang ibaratnya rakyat tidak bisa dikendalikan, penjarahan dan oknum-oknum yang sangat anarkis yang mulai terus menyerang. Semua sudah desain, semuanya sudah di skenario. Semuanya sudah kehendak yang maha kuasa. Tugas kita sebagai umat Rasulullah mensucikan diri kita. Nanti fokus dalam pesucian diri ya. Bertaubat. Tidak ada yang lain. Nanti ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi ada tanggung jawab atau tugas yang lebih besar lagi setelah ini kan? Setelah kehancuran negara ini. Nanti setelah negara ini hancur, sistemnya hancur, akan dimulai lagi, akan dibangun peradaban baru oleh manusia-manusia pilihan yang suci jiwa raganya, yang suci rohaninya, batinianya, jasmaninya, untuk kemakmuran dan kejayaan Nusantara ini. Iya. Oh iya. Nanti kalau udah ada waktunya akan diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta benda yang tidak ternilai harganya, sangat banyak sekali. Di Nusantara ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seluruh harta benda dari Nabi Sulaiman ada di Nusantara ini. Sudah disediakan untuk nanti ya. Itu kembali ke pasukan hitam itu, memang dari tujuan para manusianya yang dipakai itu bertujuan untuk apa itu? Itu menyerang golongan iblis. Itu ketuanya atau rajanya dari orang sana. Dari bukan orang sini. Jadi luar, orang asing gitu. Ya. Oh. Iya. Ya dalam pun dari luar juga. Ya. Jadi maksud tujuannya atau untuk menggulirkan, menggeser atau meruntuhkan raja yang sekarang ini atau bagaimana itu? Tujuan utamanya untuk melanggengkan raja dia. Nah, terus dengan raja yang sekarang ini maksudnya? Bukan itu maksud saya. Golongan hitam itu punya raja yang belum datang. Ya. Jadi ya. Jadi nanti berarti, mereka itu mempunyai tujuan untuk menyerap, mengambil semua kekayaan di Nusantara ini untuk diserahkan ke raja mereka yang akan datang. Ya. Untuk memerangi imam juru selamat dunia.
Golongan merah itu hanya untuk melanggengkan kekuasaannya di Nusantara ini. Golongan putih itu untuk mengganti sistem di negara ini. Tujuannya beda-beda. Ya. Begitu. Jadi secara musuh ada yang mau menggulirkan presiden sekarang ini. Maksudnya Menggulirkan maksudnya melengsarkan semuanya presiden. mau melengsarkan itu. Melengsarkan. Tujuannya itu. Dan mereka semua akan menciptakan raja-raja baru. Mengangkat raja yang mereka siapkan katanya. Yang disiapkan untuk jadikan bulu balangnya. Misinya seperti itu. Ya. Dan mungkin ada pesan jenengan untuk kita agar mungkin selamat dari. Pesan saya tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Saya tahu siapa kamu. Jadi bersihkanlah jiwa dan ragamu. Bersihkanlah jiwa raga untuk semuanya, untuk semua bangsa Nusantara ini. Kembalilah ke kodratmu sebagai manusia, mencari ridho Gusti Allah. Jangan kau ambil apa yang bukan milikmu. Suatu saat kau akan mengerti yang putih sejati itu yang mana, yang hitam itu yang mana. Nanti setiap orang itu akan mengambil semua perbuatannya. Karma ya. Yang baik pasti ada pada baik, yang jelek akan hancur. Ya. Jaga omonganmu, jaga perilakumu, jaga tingkah lakumu, lisanmu. Semua dicatat oleh alam ini. Hati-hati bertindak, dipikirkan dengan hati dan nurani, dengan kebersihan hatimu. Tidak usah ikut-ikutan. Jangan sampai ke bawah, terperosok ke lembah hitam yang akan menghancurkanmu di dunia ini dan akhirnya. Berhati-hatilah semua manusia di Nusantara ini. Kalian akan selalu dibentur-benturkan, akan diadu domba, akan dimiskinkan, dibuat susah semuanya. Tujuan mereka seperti itu. Nanti kalau mereka sudah susah, biasanya itu gampang diatur. Itu gampang dikendalikan atau diarahkan ke. Orang lapar itu gampang, dikasih makan sudah diam. Baratnya seperti itu. Ya. Dan mereka golongan itu mempunyai dana yang sangat melimpah, mempunyai kekayaan yang melimpah. Walaupun itu tidak baik untuk mereka. Sudah itu saja. Saya mohon pamit. Maafkan saya bila saya memberikan informasi yang tidak berkenan di hati. Ya, sama-sama, Mbak. Saya hanya bisa menyampaikan itu. Ya, saya juga terima kasih telah memberikan wejangan dan info kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita juga panjenengan. Saya pamit undur diri dulu. Siap. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis dikeluarkan, pelan keluarkan. Efek-efeknya semua. Sallallahu alaihi Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mediumisasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari pejangan beliau gaib tadi, semoga intinya kita selalu menjaga, berhati-hati dalam melangkah, dalam perilaku kita, menjaga hati, pikiran, omongan dan tingkah laku badan kita agar kita selamat dari apapun. Jangan lelah untuk terus beribadah dan menebar kebaikan, karena itu semua akan menjadi penyelamat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, terima kasih sedulur sang cantrik dimanapun berada telah menyimak video ini. Dukung selalu channel kami dan juga video-video kami, subscribe dan like dan komen setiap video-video kami. Mungkin ada usul atau saran bisa di komen di kolom komentar kami. Mohon maaf jika ada salah kata ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.